Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Latar belakang saya mengikuti MDR ini karena penyebaran COVID yang sangat marak pada hari ini, sehingga mengakibatkan anak-anak sekolah itu diliburkan. Ketika mereka diliburkan, mereka itu bingung bagaimana cara mereka belajar, sehingga saya mempunyai inisiatif untuk mengajar mereka. Dengan apa? Dengan cara mengikuti relawan MDR dari relawan MDR di desa-desa untuk mengajar anak-anak sekolah. Semoga rencana mengajar tersebut itu bisa terlaksana dengan baik, agar mempunyai manfaat yang baik juga kepada siswa. Tujuannya untuk membantu adik-adik yang tidak bisa masuk sekolah dengan ikhlas, juga memberikan semangat baru agar lebih baik dan giat. Yang ketiga, membantu orang tua dan guru di sekolah untuk mengajarkan siswanya yang tidak bisa masuk sekolah. Sasarannya di sini itu anak MI di sekolahan desa saya, yaitu MI Matoliul Falah 03 Tulakan. Jadwal di hari pertama. Oh ya, di sini saya itu mengikuti MDR pada hari kedua. Di sini saya mengikuti MDR pada tahap kedua. Pada hari pertama, pada minggu pertama, di sini itu ada Fatmo. Nah, di sini itu ada 5 anak yang saya ajar. Ada Safa, ada Aldi, ada Mustafa, ada Rika, dan ada Taufik. Di sini peserta didik itu melakukan kegiatan pembelajaran dengan mapel matematika dan materi perkalian. Rata-rata mereka itu dari MI Matoliul Falah kelas 5. Pada minggu kedua, siswanya juga masih sama tadi, seperti tadi. Di sini pembelajarannya itu materi matematika dengan materi pembagian. Di minggu ketiga, 2 anak sudah mulai bisa memahami tentang perkalian, karena ya di sini juga sambil membantu-bantu mengerjakan PR mereka, mengerjakan tugas-tugasnya dan sebagainya, sehingga anak-anak itu tidak lagi, kegabutan mereka itu sedikit berkurang, karena biasanya bisa masuk sekolah dengan baik. Tiba-tiba hampir 1 tahun ini terkendala COVID, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, tidak bisa menjadi murid seperti biasanya di sekolah. Untuk itu saya membantu mereka dengan memberikan pelajaran, ya materi-materi
mereka lah kita bantu seperti di rumah. Di minggu ketiga saya memberi materi, yaitu tentang matematika juga, tentang pengurangan. Di sini mahasiswa itu sudah mulai bertambah semangat, bertambah senang lah, karena ada hari-hari untuk diisi dengan kegiatan belajar mengajar. Mereka bisa bertemu dengan teman-teman mereka meskipun hanya dengan waktu sejam 2 jam untuk kegiatan belajar mengajar di rumah. Tetapi di sini tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga mereka itu disuruh cuci tangan juga agar tangan mereka itu bersih dari noda-noda yang mengakibatkan kotoran. Nanti kotoran tersebut itu ketika dibersihkan dengan tangan, dengan sabun, itu akan membantu mereka. Jadi sedikit terhindar dari yang namanya bakteri dan kotoran. Karena normalnya pada saat ini anak-anak itu pasti gimana ya, tidak terlalu mementingkan kesehatan dan kebersihan, terutamanya kebersihan tangan, karena mereka itu mangan gua germangan loh, tidak terlalu bersih, kurang higienis lah, sehingga saya membantu mereka dengan itu. Di minggu keempat di sini tuh anak-anak saya beri pelajaran mengenai mapel bahasa Indonesia tentang ejaan kata. Jadi di sini saya itu mengajar mereka tentang bagaimana cara mengeja kata yang baik sesuai dengan KBBI, Kamus Bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Mereka sudah di sini, mereka itu bisa belajar berbahasa Indonesia yang baik. Mereka lebih bersemangat lagi karena apa ya? Biasanya kan siswa itu jarang lah membaca buku, membaca pembelajaran. Tetapi di sini mereka saya ajarkan untuk bagaimana caranya mereka bisa membaca, bagaimana caranya mereka bisa aktif lagi dan lebih giat untuk belajar membaca dan belajar menulis juga, karena membaca dan menulis itu baik. Untuk apa? Untuk menambah literasi. Berbicara mereka, caranya berbicara seperti apa yang lebih baik di minggu kelima. Di minggu kelima saya di sini itu masih mengajarkan siswa untuk belajar bahasa Indonesia juga. Tentang apa? Tentang pantun. Di sini saya mengajarkan mereka untuk bagaimana caranya berpantun, menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, bahasa yang baru, sehingga mereka itu lebih senang dan lebih giat dalam berpantun. Meskipun pantunnya itu ya untuk apa ya, untuk menggombal kepada cewek, kan ada seninya juga gitu. Bagaimana cara berpantun yang baik. Mereka itu lebih semangat lagi dan lebih giat dalam belajar. Di minggu ke-6 di sini di minggu ke-6 di sini saya mengajarkan tentang bahasa Indonesia juga. Mengenai apa? Mengenai wawancara. Bagaimana cara berwawancara yang baik, bagaimana caranya mendapatkan informasi yang baik. Melalui apa? Melalui narasumber. Kita ajarkan, oh itu stepnya seperti ini, dari pertama, kedua, ketiga, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang utuh. Jadi seperti itu. Di minggu ke-7 di minggu ke-7
saya mengajarkan tentang materi bahasa Indonesia terkait membuat undangan. Nah, di sini saya ajarkan bagaimana cara membuat undangan yang resmi dan tidak resmi. Ketika resmi itu seperti surat-surat dinas, surat dari kepolisian, penangkapan, seperti itu. Ketika surat yang tidak resmi ya seperti surat undangan kawin, surat undangan kematian, surat undangan yasinan, sunat barang nuki itu termasuk surat yang tidak resmi. Di minggu ke-8 saya di sini mengajarkan tentang materi bahasa Indonesia lagi, yaitu tentang tanda baca. Bagaimana cara tanda baca yang baik, titik, koma, dan intonasi yang baik itu seperti apa. Jadi seperti itu. Di minggu ke-9 di sini saya mengajarkan tentang materi bahasa Indonesia juga. Tentang terkait apa ya? Terkait mencari ide gagasan pokok. Untuk apa? Untuk saat membaca atau dalam sebuah paragraf itu mereka bisa mendapatkan ide gagasan dalam paragraf tersebut. Biasanya kan ide gagasan itu bisa terletak di awal, di akhir, ataupun di tengah. Jadi kita bisa mengajarkan mereka sehingga mereka itu bisa mendapatkan yang namanya ide gagasan dari sebuah paragraf, dari sebuah buku yang dibaca. Karena ketika mereka sudah bisa mendapatkan ide gagasan, mereka bisa mengetahui inti dari paragraf tersebut itu apa, inti dari sebuah buku yang banyak itu apa gitu. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, cerita-cerita saya tentang pengalaman mengajar pada saat pandemi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi siswanya juga, agar mereka itu bisa lebih, pikirannya itu bisa lebih jernih lagi, bisa lebih senang dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Monggo lanjut kita lihat foto-foto tentang kegiatan belajar mengajar saya kemarin.